sama orang tuanya, dia cium kaki orang tuanya, dia minta maaf, dia perbaiki akhlaknya sama orang tua. Setelah Ramadan makin baik, sudah jadi anak yang saleh, berarti tanda dia minal aidin wal faizin, berarti tanda dia dapat Lailatul Qadar, tanda Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai sebelum Ramadan ada yang ngasih pacaran, ada nggak? Ada nggak? Wah, yang paling jawab kompak Mamat Mateo. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat insyaallah. Banyak atau tidak? Sebelum Ramadan masih pacaran haram atau halal? Haram atau halal? Haram atau halal? Tapi saya pacarannya Islami. Bagaimana pacaran Islami? Manggilnya akhi ukti. Meleketek. Masya Allah. Habib, saya pacarannya lebih Islami lagi. Bagaimana pacaran Islaminya? Manggilnya Abi Umi. Begitu putus jadi janda sudah. Pacaran manggil Abi Umi. Masya Allah, hati-hati saudara. Sebelum Ramadan masih pacaran, begitu Ramadan dia ibadah, cahaya masuk ke hatinya, berubah. Selesai Ramadan tidak mau lagi pacaran, berarti tanda minal aidin. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya. Makanya semua angkat tangan, kita doakan mudah-mudahan yang belum dapat jodoh Allah mudahkan jodohnya. Allah berikan jodoh yang salihin salihat. Yang pengen nikah Allah berkahi rezekinya. Allah berikan rezeki yang melimpah. Allah berikan rezeki yang halal thayyib. Tapi kita doakan mudah-mudahan berkah bulan Syawal. Yang masih pacaran putus. Ya Rabbal. Itu ke di belakang banyak yang panik tuh. Ini nih kan. Doana. Dukung kezaliman. Dukung orang zalim. Yang menzalimi orang lain, apalagi zaliminya ulama, habaib. Yang dizalimi waris Rasulullah. Sebelum Ramadan masih ada yang dukung kezaliman. Padahal Allah sudah ancam dalam Al-Qur'an, wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kamu cenderung ke orang-orang zalim. Jangan dukung mereka. Jangan ada di barisan mereka. Kenapa? Karena kalau mereka dapat azab, kamu juga dapat azab. Na'udzubillah. Jangan kamu bersama mereka, saudara. Sampai-sampai Nabi wanti-wanti. Apa kata Nabi SAW? Sayakunu ba'di umara yakdibun wa yaklimun. Kata Nabi, hati-hati saudara. Ini Nabi yang ngomong, bukan saya. Hati-hati. Sayakunu ba'di umara. Setelahku akan datang para penguasa. Bagaimana mereka ya Rasulullah? Yakdibun. Kerjaannya suka bohong. Ulang kompak. Suka bohong. Suka dosa. Suka ngibul. Suka ngibul. Ngibul. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Masya Allah. Bilangnya saudara padahal ekonomi hancur. Bilangnya ekonomi meroket saudara. Paling lupa menyan. Bilangnya negara baik-baik saja, penegakan hukum adil. Padahal kezaliman terjadi saudara. Itu namanya bohong. Bilangnya akan mengeluarkan mobil, memproduksi besar-besaran, tunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, mobilnya sampai sekarang ada, tapi yang ngendarain diem, nggak kelihatan, saudara. Itu namanya bohong. Itu namanya bohong. Berarti yang Nabi katakan ada pemimpin-pemimpin yang bohong, ada atau tidak? Ada atau tidak? Kata Nabi nggak cuma bohong Pak, wa yazlimun, tapi juga berbuat zalim. Habis artinya zalim apa? Zalim itu wad'u syai'i fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu disebut zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, zalim saudara. Zalim. Orang baik dianggap penjahat, orang penjahat dianggap baik, namanya zalim.
Yang harusnya bebas di penjara, yang harusnya di penjara Bebas. itu namanya Zalim. duit rakyat harusnya masuk ke kantong Rakyat. salah taruh masuk ke kantong pejabat itu namanya Korupsi. zalim. Saudara, ada atau tidak? Banyak atau tidak? Berarti yang Nabi sabdakan betul atau tidak? Pasti benar atau tidak? Pasti benar, saudara. Walaupun Nabi nggak menentukan waktunya, ada aja tuh dari zaman ke zaman, ada aja pemimpin zalim. Ada saja penguasa zalim dari zaman dulu ke sekarang, dari masa ke masa ada aja. Nabi datang akan datang nanti tuh. Umaro banyak, bukan cuma satu. Yang ribun, kerjaannya bohong, kerjaannya zalim, saudara. Apa kata Nabi SAW? Bagaimana kita mesti bersikap kepada mereka? Perhatikan baik-baik sabda Rasulullah. Pegang kalau kamu mau selamat, saudara. Apa kata Nabi? Faman saddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala dhulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa lam yarid alayya al-hawd. Ya Allah. Siapa yang membenarkan kezaliman mereka, yang membenarkan kedustaan mereka, mendukung kezaliman mereka. Sudah tahu zalim masih didukung, sudah tahu dusta masih dibela. Siapa yang melakukan itu? Apa ancaman Nabi? Falaysa minni wa lastu minhu wa lam yarid alayya al-hud. Kata Nabi, dia bukan bagian dariku, aku bukan bagian darinya. Di yaumil qiyamah dia tidak akan minum dari telagaku, saudara. Na'udzubillah min. Saya mau tanya, punya jabatan tapi nggak diakuin sama Nabi, berguna atau tidak? Punya harta tapi sama Nabi nggak diakuin di akhirat, berguna atau tidak? Punya pangkat tapi di akhirat nggak diakuin sama Nabi, berguna atau tidak? Manfaat atau tidak? Ada manfaatnya, saudara. Apa artinya jabatan? Apa artinya uang? Apa artinya segala sesuatu yang Anda miliki di akhirat tidak diakui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya, kata Nabi, "Man lam yusaddiqhum bikadzibihim wa lam yu'inhum 'ala dhulmihim." Siapa yang tidak membantu kezaliman mereka, yang tidak membenarkan dustanya mereka, berat memang. Mungkin di dunia Anda akan kehilangan sebagian fasilitas, mungkin di dunia Anda akan kehilangan sebagian amplop, mungkin di dunia Anda akan kehilangan daripada sebagian kenyamanan, mendapatkan resiko karena tidak mendukung kezaliman, karena tidak membenarkan kedustaan. Tapi ganjarannya di akhirat, kata Nabi, "Fahuwa minni wa ana minhu wa huwa waridun alayya al-haud." Dia bersama aku bagian darinya. Di akhirat dia minum dari telagaku. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk mereka. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal. Makanya hati-hati, saudara. Hati-hati. Kalau Anda sudah tidak berbuat kezaliman, maka jangan kotori diri Anda dengan mendukung kezaliman, saudara. Kalau Anda tidak berbuat kemungkaran, maka jangan kotori diri Anda dengan mendukung kemungkaran. Kalau Anda tidak berbuat kerusakan, jangan kotori diri Anda, keluarga Anda untuk mendukung kerusakan. Kami, para habaib, dididik oleh guru kami untuk menyatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kami, para habaib, kami, para ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak diajarkan untuk berontak, saudara. Tapi yang benar kami bilang benar, yang salah kami bilang salah. Musuh kami bukan aparat, musuh kami bukan polisi, musuh kami bukan tentara, musuh kami bukan pejabat, musuh kami adalah kezaliman dan kemungkaran, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu prinsip buat kami, saudara. Nggak bisa ditukar-tukar. Prinsip itu nggak bisa dibayar-bayar. Tentunya diterapkan dengan ilmu dan akhlakul karimah, saudara. Sesuai dengan tingkatan dan fasenya masing-masing, Allah. Prinsip nggak bisa ditawar-tawar itu, saudara. Makanya ibadah Allah. Kalau yang sebelum Ramadan masih dukung kezaliman, begitu Ramadan dia ibadah, sehingga ibadah itu menjadi cahaya dalam dadanya. Taubat dia kembali kepada Allah, tidak lagi dukung kezaliman. Nah, bukan berarti harus oposisi, saudara. Intinya yang baik dibilang baik, yang buruk dibilang buruk. Objektif insaf, tidak lagi dia dukung kezaliman. Sudahlah, maka pada saat itu berarti dia minal aidin Wal kalau sebelum Ramadan baik, pas Ramadan ahli ibadah, begitu selesai Ramadan makin gati dukung kezaliman, saudara.
gara-gara dapat amplop warna coklat, tahu-tahu makin jadi dukung kezaliman. Maka minal aidin atau tidak? Tidak. Minal aidin atau tidak? Tidak. Maka dia termasuk golongan Minal mampusin. Mampusin. Na'udzubillah. Amin. Kira-kira jelas atau tidak? Makanya perhatikan diri kita masing-masing, saudara. Bagaimana kita setelah Ramadan? Kalau kita baik setelah Ramadan, istiqamah, kita jaga diri kita. Mungkin sekali-sekali kepreset dosa namanya manusia, pasti ada salah. Langsung dia kembali kepada Allah, langsung dia beristighfar, langsung dia bertaubat, dijaga perintah Allah, dijauhi larangan Allah. Setelah Ramadan jadi hamba yang paling baik. Tanda, saudara, berarti dia mendapatkan insyaallah Lailatul Qadar. Tanda, jangan-jangan dia termasuk al-mutaqa minan nar, orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Tanda bahwasanya dia termasuk, saudara, orang-orang yang minal a'idin wal faizin. Tapi sebaliknya, saudara, kalau sebelum Ramadan makin buruk, setelah Ramadan tidak ada perubahan, bahkan makin brengsek, bahkan makin jahat, bahkan makin hatinya makin kotor, makin suka menyakiti orang, makin suka menindas orang lain, makin jadi-jadi. Saudara, jangan-jangan na'udzubillah termasuk yang mendapatkan sumpah serapahnya malaikat Jibril yang mengatakan wailun liman adraka Ramadan fan salakha minhu walam yughfar lah. Nabi malaikat Jibril jumpain, celaka tuh orang yang dapat Ramadan tapi nggak dapat ampunan Allah. Sumpahnya malaikat Jibril diamini oleh Rasulullah. Amin kata Rasulullah. Yang doa Jibril yang mengaminkan Rasulullah disumpahi celaka. Saudara, kalau kita setelah Ramadan nggak ada perubahan, tapi makin buruk, jangan-jangan na'udzubillah kita mendapatkan sumpah serapah tersebut. Na'udzubillah. Amin. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Siap untuk lebih baik setelah Ramadan? Siap istiqamah setelah Ramadan? Siap untuk lebih baik lagi setelah Ramadan? Takbir! Sallu ala Nabi. Makanya saya kaget, saudaranya, habis Ramadan. Ada orang habis Ramadan udah baik, nggak ada macam-macam. Begitu habis Ramadan, saudara, dia punya media besar, pengikutnya belasan juta, saudara. Habis Ramadan, Syawal bukannya dihormati kesucian bulan Ramadan. Selesai bulan Ramadan, Syawal menyambut kemenangan, kebersihan. Ini orang malah menayangkan LGBT, saudara. Pasangan homo, laki sama laki nikah, ditayangkan dengan judul tutorial untuk menjadi gay di Indonesia. Bagaimana caranya kamu kalau mau jadi homo di Indonesia? Ditayangkan itu, saudara. Tayangan yang merusak, tayangan yang menjijikkan, tayangan yang biadab, kurang ajar. Masya Allah, orang-orang semua tahu LGBT, tahu LGBT. Saya kasih tahu, banyak yang belum tahu ini. Jadi saya kasih tahu supaya kita menghindari. Ini kerusakan zaman, Pak Bu. Apa itu LGBT? LGBT itu singkatan. L-nya artinya lesbian. Lesbian itu na'udzubillah, perempuan suka sama perempuan, jeruk sama jeruk, saudara. G-gay. Gay itu pedang suka sama pedang. Terong sama terong. Laki suka sama jijik atau tidak? Jijik atau tidak? Bisex. Apa artinya bisex? Ini laki, dia bisa masuk ke mana aja. Ke perempuan masuk, ke laki masuk, saudara. Penyakit, saudara. Transgender. Apa itu transgender? Ganti kelamin. Paginya Bambang, malamnya baby, saudara. Itu namanya transgender. LGBT, Habib, emang ada yang seperti itu? Saya juga nggak habis pikir. Saya juga heran, emangnya ada yang seperti itu? Nggak kebayang otak saya, saudara. Saya nggak kebayang. Kenapa saya nggak kebayang? Soalnya ayam jantan aja nggak mau sama ayam jantan, saudara. Ayam jantan sama ayam jantan mau apa nggak? Ayam jantan mau sama ayam Betina. Kambing jantan sama kambing jantan mau atau tidak? Nggak mau, saudara. Kambing jantan maunya sama kambing betina. Kecuali kalau kambingnya katarak, dia nggak bisa bedain yang punya biji dan nggak punya biji, saudara. Nggak mau. Gak usah kambing ayam yang najis, anjing jantan mau gak kawin sama anjing jantan? Nggak mau. Maunya kawin sama kambing. Lu pernah nonton kambing anjing kawin? Masya Allah. Nggak mau. Binatang saja nggak mau. Kau ada manusia
seperti itu berarti lebih binatang dari binatang. Allah. Terus Allah bilang dari Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adall. Ada manusia yang kelakuannya seperti binatang, bahkan lebih jahat dari binatang, saudara. Lebih jelek dari binatang. Jangan-jangan ini termasuk, saudara. Jangan-jangan. Wallahu a'lam. Makanya saya harap, emang ada yang model seperti itu, saudara. Dulu guru saya, Sultanul Ilm, Syekhun Al-Habib Saleh bin Abdullah bin Umar Syafii. Itu hampir di setiap ceramahnya, saudara, di Hadramut. Hadramut itu tempatnya aulia di kota Tarim, di berbagai kota-kota lainnya. Hampir di setiap ceramahnya pasti nyinggung soal homo, saudara. Nyinggung soal amal kaum Lut, perilakunya kaum Lut yang dihujani batu oleh Allah. Gara-gara laki suka sama laki, perempuan suka sama perempuan, diazab, dihujani batu, hancur, saudara. Hancur habis. Ini guru saya Habib Salim Syauqi wali besar. Kalau ceramah nyinggung urusan ini, sampai banyak yang bertanya, Habib Salim kok bahas itu mulu ya? Bahkan ada orang Indonesia ngomong sama saya, apa Habib Salim? Kok bahas itu lagi? Nyinggung itu lagi, walaupun nggak semuanya, tapi ada aja nyinggung masalah itu tuh ada pasti. Sering saya lihat beliau. Ya Allah, setelah itu saya baru sadar, ternyata keropongan beliau wali Allah pandangannya nggak sempit, pandangannya jauh. Kelas internasional terbukti di Eropa saat ini LGBT dianggap biasa, saudara. Di Jerman, Pak Bu, di Jerman laki sama laki kalau kawin dapat surat nikah, saudara. Itu kejadian di Eropa. Di Belanda banyak pasangan LGBT dianggap biasa. Banyak yang jadi sponsor LGBT, produk-produk besar yang terkenal dengan PD kampanyekan LGBT. Bahkan sepak bola pun yang merupakan konsumsi internasional, saudara, Liga Inggris, Liga Champion, dan berbagai liga-liga lainnya, saudara, itu ada satu waktu mereka menunjukkan solidaritas terhadap LGBT. Kaptennya pakai ban warna pelangi. Itu jangan Anda kira ban warna pelangi dia habis makan es krim pelangi, bukan, saudara. Itu ban warna pelangi artinya logo LGBT. Dia dukung LGBT, saudara. Tunjukkan solidaritas. Di pojok lapangan, bendera di pada sudut lapangan pakai warna pelangi, dukungan terhadap LGBT. Na'udzubillah, men. Di Eropa terbalik, saudara. Orang yang mendukung orang yang anti LGBT justru dianggap kolot, dianggap ketinggalan zaman, dianggap mencederai hak asasi manusia. Saya mau tanya, yang seperti ini menjijikan atau tidak? Bahaya atau tidak? Kacau atau tidak? Makanya ibadah Allah saya nggak terima. Di Indonesia saya tidak terima siapapun yang coba-coba promosikan LGBT, saudara. Ini bisa merusak bangsa. LGBT itu penyakit, bukan dimaklumi, justru harus disembuhkan, saudara. Betul. Bukan dimaklumi, saudara. Ini penyakit menular. Orang yang jadi korban akan menular jadi LGBT, saudara. Dan seterusnya, ini bagaikan rantai setan yang hari ini jadi fa'il, besok akan jadi maf'ul. Yang hari ini jadi maf'ul, besok jadi naibul fa'il. Masya Allah, wahai saudara, ini rantai setan harus diputus, harus disembuhkan. Ada satu orang menampilkan dengan penonton jutaan pasangan LGBT seolah-olah biasa, biadab. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak. Orang Madura, Reng Madura, kira-kira kalau ada yang mau coba-coba masukkan LGBT ke Indonesia, terima atau tidak? Terima atau tolak? Terima atau tolak? Saudara, saya bukan bicara omong kosong, saudara. Saya bukan bicara sosial, jauh beb, nggak mungkin beb. Mana bisa LGBT dilegalkan Indonesia? Saudara, di berbagai negara barat sudah dilegalkan. Kalau kita di Indonesia santai-santai saja, diam-diam saja, tidak merespon berbagai isu yang berkaitan dengan LGBT, bahaya, saudara. Lambat laun bisa-bisa kita lengah dan bisa digolkan kalau mereka mau bergerak, saudara. Hati-hati, ada beberapa pejabat yang sudah membongkar. Ada dana digelontorkan dari luar negeri untuk mengkampanyekan LGBT. Ini bukan urusan muda, ini bukan urusan kecil, ini urusan masa depan anak-anak kita. LGBT jelas-jelas musuh agama, LGBT jelas-jelas pengkhianatan terhadap Pancasila. Makanya kalau ada siapapun promosikan LGBT,
Indonesia, kira-kira diam karena lawan? Diam karena lawan? Siap lawan LGBT? Siap tolak LGBT? Siap ganyang LGBT? Mau tanya, kalau tahu-tahu di Madura mau ada kontes bencong waria, kontes LGBT, kira-kira terima atau tolak? Terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir! Sallu ala Nabi. Ya, saudara. Makanya pemerintah mesti tegas. Kita minta pemerintah yang berdasarkan Pancasila ini, ketuhanan yang Maha Esa, harus tegas. Cari istri orang Sumeneb. Jaga. Bisa ya? Bisa. Bisa ya? Coba saya baca pantun. Jawab yang kompak. Yang pertama, kedua, ketiga, jawab yang kompak. Yang keempatnya baru ekspresi masing-masing. Yang penting jangan lompat, saudara. Jawab. Siap? Siap? Ini pantun imam besar kita. Kancing rusak ganti peniti. Ambil cawan isi air putih. Akhlak rusak jadi LGBT. Siangnya wawan, malamnya wapi. Kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Siangnya wawan, malamnya kacau. Duduk makan di siang bolong sambil santap si kue pancong. Ada perawan pakai kaos oblong mau dilamar, ternyata bencong. Ada dia. Ini nggak jawab pantun, jangan-jangan kita LGBT ini. Coba jawab yang apa? Jawab satu lagi. Setuju? Makan agar di tengah pasar. Beli pangki satu kodian. Badan kekar, ototnya besar. Dikira laki, ternyata banci jadi-jadian. Kacau tidak? Kacau tidak? Sekali lagi saya mau tanya orang Madura, kira-kira kita bisa kompromi dengan LGBT atau tidak? Bisa kompromi LGBT atau tidak? Kalau ada yang coba-coba kampanyekan LGBT di Indonesia, diamkan atau lawan? Kalau ada yang coba-coba kampanyekan daripada tetes, daripada kontes waria, diamkan atau lawan? Terima atau tolak? Kalau ada pejabat yang coba-coba dukung LGBT, kira-kira diamkan atau tenggelamkan? Diamkan atau tenggelamkan? Diamkan atau tenggelamkan? Siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI, lawan LGBT. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Terakhir sebagai penutup, saudara. Sudah malam, sudah jam 11 lewat ini. Kurang lebih 4 bulanan yang lalu, saya baru lulus dari pondok pesantren Mabes Polri. Alhamdulillah. Tahu Pak pondok pesantren Mabes Polri? Mau daftar buat anak nih Pak? Penjara. Makanya Bu, yang ceramah depan Bapak Ibu ini napi, narapidana. Kejahatan bukan hanya terjadi karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Waspada. Karena yang jawab udah tua nih berarti. Acara lama itu. Waspadalah. Waspadalah. Bang napi yang ceramah. Kira-kira orang Sumeneb yang ceramah napi nyesel atau tidak? Yakin? Narapidana yang ceramah nggak nyesel? Senang? Bersyukur? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia, Allah kumpulkan itu di surga bersama baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Saudara, saya di penjara kurang lebih hampir setahun kurang sekian belas hari. Satu kamar bersama ayah saya, ayah mertua saya, guru saya, Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizid bin Hussein bin Syihab, saudara, yang sampai saat ini beliau masih di penjara. Kita doakan mudah-mudahan beliau segera dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya heran, saudara. Jawab yang kompak, orang Madura, rakyat Indonesia.
Jawab yang kompak, suarakan suara hati Anda. Kira-kira menurut Anda Habib Rizik di penjara pantas atau tidak? Tidak. Kurang kompak, pantas atau tidak? Tidak. Layak atau tidak? Tidak. Cocok atau tidak? Tidak. Beliau di penjara cocok atau tidak? Tidak. Jujur, jawab yang jujur di mata Anda. Beliau pahlawan atau penjahat? Pahlawan atau penjahat? Beliau berjasa untuk Indonesia atau berdosa? Berjasa atau berdosa? Berarti untuk Indonesia beliau di penjara cocok atau tidak? Layak atau tidak? Apa sih salah beliau, saudara? Kalau mau dipikir-pikir apa? Apa pernah beliau merampas duit rakyat? Tidak. Pernah beliau merampas duit rakyat? Tidak. Apa pernah beliau bikin susah rakyat? Tidak. Apa pernah beliau bikin sengsara rakyat, saudara? Ya Allah, kalau beliau mau kaya dari dulu sudah kaya, saudara. Tawaran uang dari sana sini berapa banyak yang beliau tolak. Kalau beliau mau jabatan dari dulu sudah bisa jadi jabatan, saudara. Makanya difitnah mau gulingkan negara, jangankan jadi gulingkan negara, saudara. Mimpi jadi pejabat jadi tidak ada. Saya tahu betul beliau, saudara. Cita-cita beliau cuma satu, sederhana. Apa sih yang beliau pengen? Apa yang beliau pengen? Satu, sederhana, saudara. Beliau cuma pengen bangsa ini selamat. Selamat bangsa ini. Selamat dari pornografi, porno aksi. Selamat dari pelacuran. Selamat dari prostitusi. Selamat dari perjudian. Selamat dari aliran sesat. Selamat dari narkoba. Selamat dari narkotika. Selamat dari berbagai kemungkaran lainnya, saudara. Takbir. Saya mau tanya, kalau gitu beliau di penjara pantas atau tidak? Sekali lagi, di penjara cocok atau tidak? Beliau di penjara layak atau tidak? Yang layak, saudara. Makanya jangan berhenti. Doa berjuang, doa berjuang. Terus minta sama Allah. Sihamul layla tuhdi walakinnaha amadun walil amadin qida'u, kata Imam Syafi'i. Panah doa yang ditembakkan di malam hari tidak akan pernah meleset. Hanya saja untuk panah itu sampai, ada waktunya akan sampai, saudara. Dan manakala waktu itu sampai, kezaliman akan hancur, kebenaran akan ditegakkan oleh Allah, saudara. Makanya jangan berhenti, berdoa, berjuang, berdoa, berjuang, berdoa, berjuang. Dan doakan juga, mudah-mudahan 6 syuhada yang sudah berkorban untuk cintanya. Kita doakan mudah-mudahan Allah terima mereka sebagai syuhada akhirat. Allah berikan mereka syafaat untuk keluarganya. Dan doakan mudah-mudahan siapapun yang terlibat menumpahkan darah muslim di ghairi hak, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah. Dihancurkan oleh Allah. Dihancurkan oleh Allah. Bi khairin wajhin wa afiyah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah. جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة ثم إلى والدينا ومشايخنا ومعلمينا خصوصا إلى هو صاحب الحول حبيب عدروس الجفري حبيب عبد الله الخير الحبيب أحمد الهندوان والوالد عبد الرحمن عمر العطاس أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين